Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan bersama-sama dari kitab Mika, pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga yang ke-13, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Dalam rasa syukur kami ya Tuhan datang kepadamu. Pada malam hari ini kembali kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan akan dapat kami hidupi dan kami imani sebagai janji dan pengharapan kami, sebagai sumber kekuatan kami untuk terus percaya kepadamu. Pakailah hamba-Mu dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang akan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada malam hari ini yaitu Tuhan akan memulihkan kita. Seperti kita ketahui, Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Allah sangat mengasihi manusia, tetapi Allah juga membenci dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah tidak menginginkan manusia itu tetap hidup di dalam dosanya. Allah tidak menghendaki manusia itu selalu hidup di bawah ancaman hukuman akibat dosa. Karena itulah Allah ingin memulihkan manusia yang jatuh ke dalam dosa itu. Di dalam nubuatan Nabi Mika, ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Allah menghukum umat Israel karena tidak lagi mentaati firman Tuhan. Allah menghukum bangsa Israel kalau mereka sudah melawan Allah dengan tidak setia, tidak taat kepada Allah. Sehingga Allah menghukum bangsa ini dengan memakai bangsa Babel. Umat Israel dibuang ke Babel dan mereka mengalami penindasan di sana. Dan mereka juga hidup tidak sebagaimana layaknya sebuah bangsa. Mereka tertekan dan ditindas. Dan ini adalah satu bentuk pembelajaran dari Allah bagi umat Israel. Namun demikian Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, meskipun Allah sangat membenci dosa yang sudah dilakukan oleh umat Israel, Allah sudah menghukum umat Israel yang berbuat dosa itu. Tetapi Allah juga tidak ingin selama-lamanya menghukum Israel. Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Karena itu di dalam ayatnya yang ke-7 mengatakan, mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemulihan itu tidak terjadi karena perbuatan Israel. Pemulihan itu tidak terjadi karena Israel sudah melakukan segala sesuatunya sesuai kehendak Allah. Tetapi pemulihan itu merupakan tindakan atau inisiatif Allah semata. Oleh karena itu belas kasihan Allah melewati Raja Kores, yaitu Raja Persia. Orang Israel diperkenankan untuk kembali ke Yerusalem. Allah lah yang telah membebaskan bangsa Israel karena Allah begitu mengasihi umatnya. Allah setia kepada janjinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa memang keberadaan kita sebagai umat manusia, kebutuhan umat kita ialah kehidupan yang dipulihkan. Entah itu dipulihkan iman pengharapan kita atau iman percaya kita yang selama ini kita bimbang, kita ragu-ragu dengan janji Tuhan. Kita rindu untuk dipulihkan. Kita juga rindu dipulihkan dari segala dosa-dosa kita. Kita rindu dipulihkan keluarga-keluarga kita yang bermasalah. Keluarga kita yang banyak pergumulannya, banyak persoalannya. Kita rindu hubungan antara suami dan istri dipulihkan. Kita rindu antara hubungan orang tua dan anak dipulihkan.
Dan kita juga rindu kondisi ekonomi kita dipulihkan. Kita rindu kesehatan kita. Mungkin kita dalam keadaan sakit, kita dipulihkan kembali. Dan seluruh keberadaan hidup kita rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Terutama pada saat ini, di masa COVID-19 ini, tentu kita rindu keadaan ini, situasi ini, pandemi ini tetap cepat berlalu. Dan keadaan kita pulih seperti sedia kala. Dan itu yang menjadi doa kita selama ini. Yang menjadi pokok kerinduan kita, menjadi pokok doa kita. Dan Allah berkenan memulihkan kita. Dengan inisiatif Allah, sendirilah yang memulihkan kita umatnya. Memulihkan keadaan kita manusia. Allah berkarya melaksanakan pemulihan bagi hidup manusia. Yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi manusia sama seperti kita kecuali dosa. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus sudah melakukan karya penyelamatan secara sempurna dengan mati di kayu salib, dan itu terjadi sekali untuk selama-lamanya. Dan melalui karya salib yang sempurna itu kita menerima jaminan untuk pemulihan oleh Allah. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan kembali. Dan kita sebagai umat kepunyaannya tetap untuk selama-lamanya. Karena ada satu pengantara yang agung. Ada jalan keselamatan kepada Bapa hanya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tetapi harus kita sadari juga. Allah memulihkan kita, tentu Dia punya maksud. Tentu punya tujuan untuk kehidupan kita. Tujuan yang pertama adalah supaya kita kembali mengalami berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dosa telah menyebabkan berkat itu menjadi kutuk. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia berupaya untuk mengubah kutuk menjadi berkat, namun semua usaha itu sia-sia. Tidak akan bisa dilakukan. Kita harus percaya bahwa hanya di dalam Tuhan ada berkat pertolongan. Hanya di dalam Tuhan ada berkat kesembuhan dan pemulihan. Di dalam segala aspek kehidupan kita. Pada itu, hanya datang kepadanya lah kita akan beroleh pemulihan. Kita akan beroleh dan mengalami suatu hal yang baik. Mengalami perubahan di dalam Tuhan. Karena kita percaya janji firman Tuhan. Bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Allah mengubah kutuk menjadi berkat. Yang kedua adalah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, agar kita kembali percayakan janji Tuhan. Itu tadi. Dosa membuat manusia itu menjadi bimbang. Dosa membuat manusia itu menjadi ragu. Dosa membuat manusia itu tidak percaya lagi kepada Allah. Apalagi dalam masa-masa saat ini. Hari-hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak tawaran, banyak solusi yang diberikan kepada manusia di luar Tuhan. Dosa membuat manusia itu mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan sesamanya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan apa yang ia miliki. Tapi Bapak Ibu yang kasih, sekali lagi firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan keadaan kita secara sempurna. Karena itu, kita akan kembali kepada kepercayaan diri kita semula. Kita percaya kepada Allah yang sudah berjanji. Allah yang berjanji kepada kita, pastilah Dia akan menggenapi janjinya kepada kita.
Artinya tujuan Allah memulihkan hidup kita agar kita kembali percaya janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sesulit apapun kondisi saat ini, seberat apapun ekonomi, mungkin masalah rumah tangga, keluarga, anak-anak, apapun yang kita alami, percaya saja dengan janji Tuhan. Dia akan menolong kita. Dia akan mampu memulihkan keadaan kita, kondisi kita. Yang ketiga adalah supaya kita bisa bebas dari segala belenggu iblis. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada manusia yang pertama ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu dikuasai dan dibelenggu oleh kuasa iblis. Manusia diperbudak oleh iblis. Iblis membohongi manusia bahwa Allah itu tidak lagi mengasihinya. Iblis mengintimidasi setiap kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita. Bahkan iblis memenjarakan manusia melalui banyak cara yang sangat menarik. Dengan strateginya yang begitu luar biasa. Manusia dibuat oleh iblis untuk selalu ragu terhadap Allah. Untuk selalu ragu terhadap janji-janji firman-Nya. Tetapi setelah Allah memulihkan kita, maka Ia akan memberikan kita kuasa untuk mengusir dan mengalahkan iblis itu dengan iman kita. Kita dimotivasi untuk melawan iblis dengan iman yang teguh, maka iblis pun akan lari dari kita. Iblis tidak akan lagi mampu mengintimidasi kehidupan kita, pikiran dan perasaan kita. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tujuan Allah memulihkan kita adalah agar kita bebas dari belenggu iblis. Meskipun kita sudah ditebus oleh Yesus di kayu salib, iblis sudah dikalahkan. Kita menang bersama Tuhan, tetapi iblis terus saja akan bekerja dan mempengaruhi kehidupan kita. Yang terakhir adalah kita dapat kembali mengalami kasih Allah yang sempurna. Kasih yang sempurna hanya kita dapatkan di dalam Allah. Allah memulihkan kita supaya relasi itu menjadi baik. Supaya relasi itu terjalin kembali. Hubungan kita dengan Allah menjadi harmonis. Kita bisa berkomunikasi kembali dengan Allah. Kita memiliki akses untuk menemui Allah di dalam ruangnya Maha Kudus. Dan kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena firman Tuhan katakan bahwa bukan karena Tuhan tidak mendengar doa kita. Bukan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi karena dosa kita lah yang menghalanginya. Tetapi saat ini relasi itu sudah diperbaiki. Penghalang itu sudah disingkirkan oleh Yesus. Itu sudah dibuang. Sehingga tidak ada lagi penghalang. Kita memperoleh kasih yang sempurna. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang bagi kita, sudahkah kita dipulihkan oleh Tuhan? Apapun kondisi hidup kita, mari kita datang kepadanya agar kita mendapatkan pemulihan di dalam Dia. Tuhan memberkati kita, firman-Nya tidak akan sia-sia. Shalom.